Kisah hidup Dokhae, putri terakhir Kekaisaran Korea, merupakan sebuah tragedi yang mencerminkan nasib buruk monarki terakhir Korea. Putri yang lahir pada masa penjajahan Jepang tersebut harus menjalani masa-masa sulit. Ia terpaksa harus meninggalkan negaranya dan mengalami gangguan mental hingga akhirnya meninggal dalam keadaan menyedihkan. Putri Dokhae mempunyai nama kecil Yi Dokhae, lahir 25 Mei 1912 di Changdeokgung, Seoul, Korea Selatan. Ia adalah putri bungsu Kaisar Gwangmu, kaisar pertama Korea, bersama selirnya Yang Guiin. Karena terlahir dari seorang selir, ia tidak bisa mendapatkan status yang sama seperti anak raja yang lain. Sebelum kelahirannya, Kekaisaran Korea sedang di bawah kekuasaan Jepang yang mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Han Raya. Jepang tidak mengakui sang putri karena status ibunya yang hanya seorang selir. Bahkan ayahnya dilarang memberikan nama apapun saat kelahirannya, sehingga ia hanya dipanggil bayi saat itu. Baru pada tahun 1917 ketika ia berusia 5 tahun, ia secara resmi diberikan nama Yi Dokhae. Namun walaupun ia terlahir demikian, ia mempunyai masa kecil cukup bahagia. Sebagai anak perempuan satu-satunya kaisar, ia menjadi anak kesayangan anggota keluarga kekaisaran. Ayahnya, Kaisar Gwangmu, juga sangat menyayanginya. Sebagai bukti rasa sayangnya, ia mendirikan taman kanak-kanak di istana Doksugung khusus untuknya, agar Yi Dokhae mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan lingkungan tersebut, Putri Yi Dokhae tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh keramahan. Menjadi seorang putri mungkin impian semua orang. Seperti halnya dalam dongeng, para putri selalu mendapatkan akhir hidup yang bahagia. Namun sayangnya tidak untuk putri terakhir Korea ini. Pada tahun 1919, Putri Dokhae ditunangkan secara rahasia dengan keponakan bendahara pengadilan bernama Kim Jang-han yang mempunyai kepribadian yang baik dan juga setia dengan Kekaisaran Korea. Pertunangan ini dimaksudkan untuk melindungi Putri Dokhae dari rencana Jepang untuk menghancurkan keluarga kekaisaran. Dan akhirnya hal tak terduga pun terjadi. Pada tanggal 21 Januari 1919, dalam usia 66 tahun, Kaisar Gwangmu meninggal mendadak di istana Doksugung. Kematiannya yang tiba-tiba menimbulkan rumor yang beredar dengan cepat bahwa dia telah diracuni oleh pejabat Jepang. Sejak saat itulah, semenjak meninggalnya sang ayah, kehidupan Putri Dokhae berubah drastis. Pada tahun 1925, Dokhae yang saat itu berusia 13 tahun dikirim ke Jepang untuk melanjutkan studinya bersama saudara-saudaranya. Namun kenyataannya itu hanya alasan yang dibuat oleh Jepang untuk menjadikannya sebagai sandera. Jepang bermaksud melakukan hal tersebut karena takut keluarga kekaisaran dapat bangkit kembali dan membawa kemerdekaan Korea. Saat di Jepang, Putri Dokhae merasa tidak betah. Ia mengalami kesulitan beradaptasi di sekolah barunya, sehingga karena merasa tertekan, sang putri berubah menjadi pendiam dan tertutup. Kondisi Putri Dokhae menjadi lebih buruk ketika kematian ibunya pada tahun 1929. Dia diberi izin untuk kembali ke Korea untuk menghadiri pemakaman ibunya, tetapi dipermalukan karena tidak diizinkan mengenakan pakaian pemakaman yang pantas. Setelah kematian ibunya dan kembali ke Jepang, Dokhae dilanda depresi. Ia mulai mengalami berjalan dalam tidur, tidak meninggalkan kamarnya selama berhari-hari. Karena perilakunya yang semakin tidak terduga, dia dipindah ke rumah saudara tirinya, putra mahkota Yi-un. Ketika kondisi Dokhae memburuk, dia sering lupa makan dan minum, dan akhirnya
didiagnosis menderita demensia dini yang sekarang dikenal sebagai skizofrenia. Pada tahun 1931, dalam usaha Jepang untuk mengucilkan putri dari seluruh keluarganya di Korea, Dokhae dinikahkan dengan So Takeyuki yang merupakan anak bangsawan Jepang. Namun beruntungnya suaminya tersebut adalah pria yang baik. Namun meski begitu, Putri Dokhae tidak bisa membuka hatinya dan menjalani kehidupannya dengan setengah hati. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1932, Putri Dokhae melahirkan anak perempuan yang diberi nama Somasae. Walaupun menikah tanpa cinta, hubungan mereka bisa dikatakan bahagia. Namun, kondisi kesehatan mental Putri Dokhae yang memburuk membuat pasangan itu kehilangan banyak uang untuk perawatan. Pada tanggal 9 September 1945, Korea dinyatakan merdeka dari Jepang akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Orang Korea pun berbondong-bondong untuk kembali ke tanah kelahirannya. Putri Dokhae yang mendengar kabar tersebut segera bergegas juga kembali ke Korea. Namun sayangnya, nama Putri Dokhae masuk dalam daftar hitam orang yang dilarang masuk ke Korea. Hal ini disebabkan pemerintah Korea pada saat itu takut jika Kekaisaran Korea bangkit kembali. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 pada saat itu juga membuat suami Putri Dokhae kehilangan segalanya. Dengan begitu, karena sebelumnya ia menanggung biaya perawatan istrinya, karena sudah tidak sanggup lagi membiayai, So Takeyuki memutuskan untuk menceraikan Putri Dokhae pada tahun 1953. Akibat perceraian tersebut, anaknya Somasae memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Selain karena perceraian orang tuanya, ditemukan juga fakta bahwa penyebab kematian Somasae adalah karena penyakit mentalnya akibat mengalami depresi karena diskriminasi yang dialaminya di Jepang. Setelah kematian anaknya, penyakit mental Putri Dokhae semakin parah. Di sisa hidupnya, ia habiskan waktunya untuk berobat. Ia dirawat di rumah sakit jiwa hampir selama 15 tahun, tanpa satupun orang yang mengenalinya sebagai Putri Korea. Dan akhirnya, setelah melalui perjalanan hidup yang sulit di Jepang dan berbagai usaha agar kembali ke tanah kelahirannya, akhirnya tahun 1962 Putri Dokhae dapat kembali ke Korea atas undangan pemerintah Korea Selatan. Kepulangannya difasilitasi oleh jurnalis Korea bernama Kim Il-wan yang mengirimkan surat kepada pemerintah Korea meminta persetujuan kepulangannya. Surat ini dipamerkan dalam pameran khusus di Museum Istana Nasional Korea. Sang putri menangis saat kedatangannya. Kepulangannya mengejutkan banyak pihak. Setiap surat kabar meliputnya dan merasa kasihan atas kondisi yang dialami sang putri. Meskipun menderita penyakit mental, ia dapat mengingat kehidupannya sebagai putri Kekaisaran Korea. Ketika pulang, Putri Dokhae tinggal di istana Changdeok bersama keluarga yang tersisa. Sedihnya, walaupun ia berada di Korea, hatinya merasa belum bebas. Korea pada tahun 1960-an sangat berbeda dengan Korea di masa kecil Putri Dokhae. Perubahan ini membuat sang putri merasa sangat kehilangan. Meskipun kondisi mentalnya stabil secara berkala, Dokhae menghabiskan tahun-tahun terakhirnya keluar masuk berbagai rumah sakit. Putri Dokhae akhirnya pun meninggal pada 21 April 1989 pada usia 76 tahun. Dimakamkan di makam kerajaan Hangneung, tepat di selatan Seoul, dekat dengan tempat ayahnya, Kaisar Gwangmu. Ya, jadi seperti itu kisah Putri Dokhae, putri terakhir Korea
yang hidupnya sangat menyedihkan. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Sebelum menutup videonya, sebelumnya terima kasih yang udah request cerita ini, juga support kalian. Semoga channel ini lebih berkembang lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.